Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah. Beginilah kepanikan warga saat banjir bandang yang menerjang pemukiman warga di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Air bercampur material lumpur ini merendam sejumlah rumah, jalan raya, sekolah dasar, hingga pasar. Besarnya volume air yang mencapai dada orang dewasa mengalir kencang dan menghanyutkan karung-karung tanggul. Selain merendam pemukiman, banjir juga sempat merendam akses jalan yang menghubungkan wilayah Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Bojonegoro. Akibatnya, arus lalu lintas sempat terganggu. Tingginya intensitas hujan yang terjadi membuat volume air di sungai meluap dan mengalir deras menuju permukiman warga di Desa Rengel. Luapan air tersebut tidak bisa dikendalikan oleh warga sehingga air tersebut masuk ke dalam pemukiman warga, ke jalan raya depan pasar Desa Rengel ini sama samping pasar Desa Rengel serta jalan di pasar kambing ataupun pasar hewan. Saat ini pihak desa bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat masih melakukan pendataan secara detail wilayah-wilayah yang terdampak banjir bandang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali informasi pertama iNews Sore dengan 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 97 dievakuasi petugas derek jasa marga ke Pul Derek depan gerbang tol Jatiluhur Purwakarta. Menurut pihak kepolisian, kecelakaan yang menyebabkan 2 orang luka ini diduga akibat truk bermuatan batu bara tak kuat menanjak. Petugas derek tol Cipularang bersama polisi memindahkan satu persatu kendaraan yang terlibat kecelakaan di ruas tol Cipularang arah Jakarta menuju Bandung kilometer 97 200 Darang dan Purwakarta, Jawa Barat ke Pul Derek depan gerbang tol Jatiluhur Purwakarta Minggu siang. 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan terdiri dari 1 truk besar, bus, mobil travel, dan 2 minibus. Kondisinya rata-rata mengalami kerusakan yang parah. Bahkan bus Prima Jasa jurusan Bekasi Garut ringsek di bagian depan. Travel dan minibus juga alami kerusakan di bagian depan serta belakang. Kecelakaan ini bermula dari truk bermuatan batu bara yang berjalan dari arah Jakarta menuju Bandung. Di lokasi kejadian, truk tidak kuat menanjak kemudian mundur dan menabrak kendaraan-kendaraan yang berjalan di belakangnya. Baik, kelima kendaraan datang dari arah Jakarta menuju Bandung. Setiba di TKP, kendaraan truk pengangkut batu bara yang diduga melebihi daripada kapasitas tidak kuat menanjak sehingga mundur dan menabrak kendaraan di belakangnya. Total ada 5 kendaraan. Lanjut untuk jumlah korban sementara terdata 2, kategori luka berat 1 dan luka ringan 1. Sebelumnya kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 97. Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan termasuk bus Prima Jasa dan truk pengangkut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun 2 korban kecelakaan yang mengalami luka-luka saat ini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Kasus kecelakaan beruntun tersebut kini sudah dilimpahkan ke Kanit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, masih dalam momen arus balik, libur Natal dan Tahun Baru, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar dan tidak terlihat adanya antrian kendaraan. Tercatat sekitar 2.000 lebih kendaraan melintas dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Sementara itu, arah sebaliknya hanya tercatat sekitar 1.000 kendaraan yang menuju ke arah Palimanan. Hingga kini belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian maupun jasa marga mengingat volume kendaraan yang melintas masih belum terlalu padat.
Namun demikian, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional dengan melihat kondisi di lapangan. Sementara itu pemirsa, jelang berakhirnya masa libur panjang Natal dan Tahun Baru, kawasan wisata Puncak masih ramai wisatawan. Hal ini karena Puncak menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat. Dari pantauan udara, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok terpantau ramai lancar di kedua arah. Meski begitu, Satlantas Polres Bogor memprediksi jumlah volume kendaraan yang akan turun ke arah Jakarta akan jauh lebih banyak dibandingkan arah sebaliknya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di kilometer 19 Tol Cikampek. Kemudian ada Salam Rahmat di Simpang Gadok Puncak Bogor dan juga Indra Setiabudi di Gerbang Tol Cikatama. Baik pemirsa, kita akan ke Salam Rahmat terlebih dahulu yang berada di kawasan Gadok Puncak. Salam, bagaimana lalu lintas di Puncak sore hari ini? Apakah ada kepadatan kendaraan di sana? Ya, baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor Jawa Barat di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini terpantau ramai lancar di kedua arah. Usai tadi dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way satu arah menuju Jakarta yang tadi diberlakukan sejak pukul 12 siang hingga pukul 5 sore tadi. Yang memang artinya untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap dan juga one way ini sudah tidak diberlakukan lagi, mengingat untuk volume kendaraan yang turun dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta ini sudah lengang begitu ya. Dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa saat ini untuk volume kendaraan masih terus menurun begitu ya informasinya, karena untuk puncak dari arus balik libur Natal dan juga Tahun Baru ini memang sudah terjadi sejak siang hari tadi, yang memang volume kendaraan hingga saat ini pun terus menurun jumlah volume kendaraannya dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta, yang artinya tadi juga dari Satlantas Polres Bogor sendiri menyelesaikan dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas hingga pukul 5 sore hari tadi. Karena memang situasinya cukup berbeda Diandra dan juga pemirsa jika kita bandingkan antara volume kendaraan hari ini dengan hari kemarin, di mana memang untuk volume kendaraan pada hari kemarin memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan begitu. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa volume kendaraan yang kemarin mengalami kenaikan yang signifikan adalah kendaraan yang menuju dari Jakarta menuju ke arah Puncak. Sementara pada hari ini memang dari para wisatawan ini sudah menghabiskan waktu liburnya di kawasan jalur wisata Puncak Bogor, Jawa Barat ini. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwasanya dari Satlantas Polres Bogor sendiri ini menerjunkan sebanyak kurang lebih 120 personel yang memberikan keamanan dan juga keamanan begitu bagi para wisatawan yang berlibur di kawasan wisata Puncak, terutama dalam momen libur Natal dan juga Tahun Baru seperti saat ini. Dan memang kalau situasi cuacanya begitu ya, dapat kami gambarkan kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa tadi memang sempat dilanda hujan rintik-rintik di kawasan Simpang Gadok Bogor Jawa Barat ini. Namun memang tidak lama kemudian ini sudah cerah kembali untuk mataharinya begitu. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Diandra dan juga pemirsa, bahwa memang di momen libur Natal dan juga Tahun Baru seperti saat ini, jumlah volume kendaraan yang menuju ke kawasan wisata Puncak ini sangat signifikan begitu ya, karena memang masyarakat ini masih memilih kawasan Puncak menjadi destinasi wisata favoritnya, terutama untuk menghabiskan waktu libur panjang Natal dan juga Tahun Baru bersama dengan keluarga dan juga kerabat terdekatnya. Diandra. Baik, terima kasih. Salam Rahmat langsung dari kawasan Simpang Gadok, Puncak, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan ke Indra Setiabudi di Gerbang Tol Cikatama. Selamat sore Indra, bagaimana suasana terkini di Gerbang Tol Cikatama? Apakah ada kepadatan kendaraan untuk arus balik hari ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Kalau kita bisa kabarkan terkait lalin di TKP utama pada sore hari ini termasuk cukup signifikan kenaikannya Diandra. Dimana kalau kita bandingkan dengan pagi hari ini dari 5 hingga 9 pagi tadi hanya sekitar 2.000 saja. Namun hingga sore hari ini sempat saya melaporkan saat ini sudah di angka 23.000 kendaraan dari Palimanan, Trans Jawa melewati gerbang tol Cikampek Utama menuju Jakarta terus meningkat di angka 23.000
kendaraan. Namun meskipun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun terlihat masih cukup kondusif dan masyarakat atau pengendara masih bisa melajukan kendaraannya di batas maksimal 80 hingga 100 km per jamnya. Dan memang mengingat Diandra dan juga pemirsa, pada hari ini 5 Januari 2025 ini merupakan hari berakhirnya libur panjang di momen Natal dan Tahun Baru periode 2024-2025, yang mana mengingat esok hari Senin di 6 Januari sudah masyarakat sebagian sudah melakukan kegiatan ataupun bekerja seperti biasanya dan anak sekolah sudah masuk sekolah begitu. Dan meskipun mengalami peningkatan, namun skema yang dilakukan oleh Jasa Marga dan kepolisian juga tidak diberlakukan lagi dikarenakan memang situasinya lalin di kedua jalur ini masih bersifat kondusif, tidak ada kepadatan begitu. Namun tadi beberapa menit yang lalu terjadi kepadatan yang menular di gerbang tol Cikampek Utama, namun hanya bersifat sementara karena hanya untuk berbayar di gerbang tol Cikampek Utama pada sore hari ini. Dan kalau kita bisa bandingkan dengan hari kemarin di tanggal Sabtu, bahwa hari ini merupakan salah satu puncak juga begitu dari Jasa Marga, karena emang mengingat animo masyarakat lebih memilih pulang pada sore hingga malam hari nanti. Nanti kita akan kabarkan kembali Diandra dan juga pemirsa, mengingat memang masyarakat sudah pulang terlebih dahulu di tanggal 3 Januari 2025 kemarin, yang mana Jasa Marga memberlakukan tiket, maksud kami di diskon tarif tol sebesar 10%. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang sedang lelah ataupun ingin beristirahat, Anda bisa beristirahat di ruas tol Cikampek Jakarta, yang mana ada kilometer 62 dan 52. Sembari Anda beristirahat, baru saja Anda bisa melakukan melanjutkan perjalanan. Dan kami menghimbau bagi masyarakat juga keterisian e-tol dan BBM Anda harus tercukupi guna untuk memperlancar dan menghindari kepadatan di saat waktu membayar uang elektronik di gerbang tol Cikampek Utama. Sekian, Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra Setiabudi langsung dari gerbang tol Cikatama. Selanjutnya kami akan beralih ke Hamzah Hasibuan yang berada di kilometer 19 tol Cikampek. Selamat sore Hamzah, bagaimana suasana di kilometer 19 tol Cikampek saat ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Kali ini kondisi arus lalu lintas di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek menuju ke arah Jakarta ini terpantau ramai lancar. Tidak ada ketersendatan maupun antrian panjang dari kendaraan sejak kami datang siang tadi hingga sore hari ini. Kami juga menyampaikan bahwa masih belum ada rekayasa lalu lintas yang diperlakukan oleh pihak kepolisian dan juga Jasa Marga, mengingat volume kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek ini terhitung masih normal dan tidak terlalu padat. Ini berbanding terbalik dengan beberapa hari sebelumnya, yaitu di tanggal 1 hingga tanggal 2 Januari 2025 kemarin, di mana pihak kepolisian sempat memberlakukan kontraflow. Kami juga ingin memperlihatkan di mana di belakang kami saat ini kendaraan yang melintas di kilometer 19 Jakarta Cikampek ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi. Selain itu dapat kami sampaikan juga bahwa nantinya jika ada antrian kendaraan maupun peningkatan jumlah kendaraan yang melintas di kilometer 19 ini, pihak kepolisian dan Jasa Marga akan memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow. Hal ini sama seperti beberapa hari yang lalu, di mana puncak arus balik di momen libur Natal dan Tahun Baru di tanggal 1 dan tanggal 2 Januari 2025 kemarin, pihak kepolisian dan Jasa Marga memberlakukan kontraflow di kilometer 65 hingga kilometer 47 mengarah ke Jakarta. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek ini mencapai 165.000. Kendaraan-kendaraan ini berasal dari gerbang tol Kaliurip yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah di Jawa Barat, juga gerbang tol Cikampek Utama yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Himbauan juga masih disampaikan kepada masyarakat maupun pengendara yang melintas di tol Jakarta Cikampek ini, mengingat beberapa hari terakhir hingga hari ini juga masih sering diguyur hujan sehingga jalanan ini masih bersifat licin. Jadi peningkatan kehati-hatian ini diharapkan dapat dihimbau kepada para masyarakat maupun pengendara yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan langsung dari kilometer 19 tol Cikampek. Sebelumnya ada Indra Setiabudi dari gerbang tol Cikatama dan juga Salam Rahmat di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman, selamat sore dan selamat kembali bertugas.
Pemirsa, kepadatan arus balik penumpang juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Puncak arus balik terjadi hari ini dengan jumlah pergerakan penumpang mencapai 173.000 orang. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ramai dipadati penumpang penerbangan domestik yang baru tiba usai berlibur maupun pulang kampung. Mayoritas para penumpang tiba dari sejumlah kota besar, diantaranya Denpasar, Medan, Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat hari ini sebagai puncak arus balik libur Nataru dengan jumlah pergerakan penumpang mencapai 173.000 orang dan pergerakan pesawat sebanyak 1.132 penerbangan. Pergerakan penumpang diprediksi masih tinggi hingga malam nanti. Sementara itu, pemirsa, di stasiun Senen sekitar 44.000 penumpang kembali ke Jakarta. PT KAI Daop 1 Jakarta memprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini, 5 Januari 2025. 653.000 tiket ludes terjual dengan tingkat okupansi lebih dari 77% dari 825.000 tiket yang disediakan. Jumlahnya akan terus meningkat mengingat penjualan Go Show masih dilayani. Selama 18 hari libur Nataru 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, PT KAI memberangkatkan sebanyak 88 kereta api dengan 1.576 perjalanan, yaitu dengan tujuan favorit yakni Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Bandung. Kepada seluruh pelanggan kereta api Tawang Jaya Premium, dimohon kerjasama untuk tidak terburu-buru. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Aya Nufus di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Irfan Hardiansyah di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita akan ke Aya Nufus terlebih dahulu yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Aya, selamat sore. Bagaimana suasana di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Diperkirakan memang untuk puncak arus balik begitu ya untuk libur Natal dan Tahun Baru kali ini akan terjadi hari ini juga yang menjadi akhir dari puncak arus balik. Dan dari pantauan kami sejak sore tadi sekitar pukul 3 sore di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini terpantau memang cukup ramai kedatangan baik domestik maupun internasional. Dan dari pihak bandara sendiri mencatat ini ada sekitar 173.000 maksud kami 181 penumpang dengan total penerbangan yakni sekitar 1.132 penerbangan yang terbagi di Terminal 1, 2, dan juga 3. Sementara untuk di Terminal 3 sendiri ini tercatat ada sekitar 87.920 penumpang dengan total 553 penerbangan yang terdiri dari internasional maupun domestik. Dan sejak saat ini sekitar pukul 17:21 waktu Indonesia Barat ini sudah ada sekitar ratusan penerbangan yang mendarat. Dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat sedikit saja ke layar kedatangan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang mana yang baru saja mendarat dari internasional ini didominasi dengan penerbangan dari Jepang, kemudian juga Singapura. Dan untuk penerbangan domestik yang baru saja
mendarat ini ada beberapa dari Denpasar, kemudian juga ada dari Banjarmasin dan juga Yogyakarta. Jadi memang untuk di Terminal 3 ini sendiri cukup bercampur begitu ya, Diandra dan juga pemirsa, baik domestik maupun internasional. Sementara memang untuk penerbangan udara ini masih menjadi favorit bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi udara, dan hal ini terbukti dengan data yang diperoleh oleh pihak bandara sendiri pada periode 18 hingga 2 Januari 2025. Jumlah pergerakan penumpang ini tercatat sudah mencapai 2.646.276 penumpang baik internasional maupun domestik, dan ini secara akumulatif artinya mengalami kenaikan sekitar 8,15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Diandra. Baik, terima kasih Aya Nufus langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selanjutnya kami akan ke Irfan Hardiansyah yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat sore Irfan, bagaimana suasana terkini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta? Ya baik, terima kasih. Selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Di hari terakhir libur panjang Natal dan juga Tahun Baru serta libur sekolah, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini diramaikan oleh sejumlah penumpang yang memang baru saja tiba di Jakarta maupun yang hendak meninggalkan Jakarta. Dan tepat di belakang kami ini merupakan area ruang tunggu, dan untuk situasinya memang ramai oleh penumpang yang menunggu jam keberangkatan mereka. Dan untuk situasi terkini memang dapat kami sampaikan bahwa untuk saat ini situasinya diramaikan oleh sejumlah penumpang yang memang berlalu lalang baru saja tiba di Jakarta ataupun yang memang menjemput begitu, yang memang kedatangan pada hari ini. Dan dari data yang kami peroleh dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Isvan Henry Wintoko, menyampaikan bahwa untuk data penumpang yang memang datang pada hari ini di wilayah Daob 1 Jakarta ini hampir menyentuh di angka 45.000 penumpang. Dan tentunya angka ini masih bisa terus berubah hingga nanti pukul 00 dini hari. Dan tentunya angka pada kedatangan pada hari ini lebih besar dibandingkan dengan hari kemarin yang hanya menyentuh di angka 40.000 penumpang. Dan selain kedatangan ini di Stasiun Pasar Senen juga diramaikan oleh sejumlah penumpang yang memang akan melakukan keberangkatan di Pasar Stasiun Senen Jakarta ini. Dan animo masyarakat yang memang ingin menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh masih terlihat tinggi, di mana untuk hari ini saja pihak PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 27.000 penumpang yang akan melakukan perjalanan baik di wilayah Stasiun Pasar Senen ataupun di Stasiun Gambir. Dengan rincian di Stasiun Gambir ini sebanyak lebih dari 9.000 penumpang, sementara itu untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri ini menyentuh hampir di angka lebih dari 17.000 penumpang. Dan tentunya ini dari data yang kami peroleh juga untuk kedatangan ataupun keberangkatan ini didominasi oleh penumpang yang memang berangkat ataupun datang dari stasiun Yogyakarta, kemudian Surabaya, Semarang, dan juga Bandung. Dan tentunya kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang memang akan melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan kereta api, pastikan tiket dan jam keberangkatan Anda ini sudah sesuai, kemudian juga dianjurkan datang lebih awal dikarenakan untuk menghindari ataupun menghindari keterlambatan ataupun ketertinggalan kereta. Sementara itu kami juga menghimbau kepada Anda pemirsa untuk memastikan barang bawaan Anda tetap aman dan juga tidak melebihi kapasitas yang memang sudah ditentukan oleh pihak PT KAI. Sementara demikian, Diandra. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan sebelumnya ada Aya Nufus langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat sore dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Aksi heroik terjadi saat seorang polisi menyelamatkan nyawa seorang siswi yang tenggelam di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Nyawa korban berhasil diselamatkan, namun naas sang penyelamat justru meninggal dunia karena sempat tenggelam di gulung ombak. Seorang pelajar, Safina Azahra, warga Salawu, Tasikmalaya, tenggelam dan terseret arus ombak hingga 40 meter ke tengah laut di Pantai Barat Pangandaran, Jawa Barat. Mengetahui peristiwa tersebut, Bribka Anitya Munartono yang tengah berwisata dengan keluarganya terjun ke laut untuk menyelamatkan korban.
Dibantu nelayan, tubuh korban berhasil dievakuasi ke darat, namun nahas Bribka Anditya justru sempat tenggelam di gulung ombak. Tubuh Bribka Anditya kemudian ditemukan dalam keadaan kritis oleh rekan-rekannya. Anggota Polsek Pagaragang ini meninggal saat dievakuasi menuju RSUD Pandega, Pangandaran. Betul, saya saat tenggelam di pantai Pangandaran, saya diselamatkan oleh orang tersebut. Dan orang tersebut yang menyelamatkan saya telah meninggal. Dan saya banyak-banyak terima kasih kepada orang tersebut yang telah menyelamatkan saya. Akibat kelelahan, Bribka Anditya dan Ananda Sepina Ajahra dilakukan pertolongan pertama oleh petugas Satpol Air Polres Pangandaran dan Balawista, dibantu juga oleh petugas lainnya. Selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pandega, Pangandaran. Bribka Anditya wafat di perjalanan menuju rumah sakit. Kini jasad Bribka Anditya Munartono telah dimakamkan di kampung halamannya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Di hari terakhir libur panjang Natal dan Tahun Baru, belasan ribu kendaraan meninggalkan kota Bandung melalui tol Paster. Hal ini menyebabkan kemacetan panjang hingga 3 km. Hari terakhir libur panjang Natal dan Tahun Baru, belasan ribu wisatawan memadati jalan utama menuju area tol Paster, kota Bandung pada Minggu siang. Banyaknya wisatawan yang hendak pulang ke kota masing-masing membuat kawasan Jalan Junjunan mengalami kemacetan. Sentra oleh-oleh di kawasan tersebut pun semakin memperparah kepadatan kendaraan. Akibat penumpukan kendaraan ini, kawasan Jalan Layang Profesor Kusuma Atmaja hingga Jalan Junjunan mengalami kemacetan panjang hingga 3 km. Dari data Jasa Marga, sebanyak 15.127 kendaraan masuk ke tol Paster. Angka ini diprediksi akan terus bertambah hingga malam nanti karena masih banyaknya kendaraan yang mengantri. Sementara itu, kepadatan kendaraan wisatawan juga terjadi di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang mulai meninggalkan Lembang menuju kota Bandung. Titik kepadatan terjadi di pintu keluar objek wisata dan tempat kuliner. Kendaraan berplat nomor Jabodetabek mendominasi ruas jalan. Sistem satu arah pun diberlakukan secara situasional dari arah Lembang menuju Bandung untuk mengurai kemacetan. Selain itu, kendaraan juga akan diarahkan ke jalur alternatif Kolonel Masturi menuju gerbang ke tol Padalarang untuk wilayah Jabodetabek. Sementara pemirsa, di Surabaya puluhan ribu penumpang pesawat domestik tiba di pintu kedatangan Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Minggu sore. Meski tidak seramai pada hari Sabtu kemarin, namun lonjakan penumpang masih terjadi hingga sore ini. Tercatat jumlah pergerakan penumpang sudah mencapai lebih dari 20.000 penumpang. Diprediksi trafik pergerakan penumpang akan terus naik hingga malam ini dengan perkiraan mencapai 39.000 lebih penumpang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada Ervan David di pintu tol Paster Bandung. Selamat sore Ervan, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Paster saat ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Di hari terakhir libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, puluhan ribu kendaraan wisatawan masih memadati jalur utama menuju gerbang tol Paster, Kota Bandung sejak Minggu pagi tadi. Dan mayoritas kendaraan sendiri dominasi kendaraan pribadi letter B atau berasal dari arah Jabodetabek. Dan kepadatan kendaraan sudah terasa dari Jalan Layang atau flyover Mokhtar Kusuma Atmaja hingga persimpangan Paster atau berkisar sekitar 3 km. Dan dari data Jasa Marga sendiri pada hari kemarin ada sekitar 33.777 kendaraan wisatawan masuk gerbang tol Paster. Dan pada hari ini sendiri
Dari pukul 00 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, sudah ada 20.000 kendaraan masuk ke tol Paster, dan angka ini akan terus naik hingga malam hari nanti, mengingat masih banyak kendaraan yang mengantri masuk ke gerbang tol Paster Kota Bandung. Dan diprediksi kepadatan ini sendiri akan terus berlangsung hingga malam hari nanti, mengingat hari Senin esok masyarakat sudah beraktivitas secara normal. Demikian Diandra. Baik, terima kasih Ervan David langsung dari gerbang tol Paster. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, jumlah keberangkatan arus balik penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta mulai menurun. Puncak arus balik Nataru di stasiun Yogyakarta sudah terjadi pada 29 Desember lalu dengan jumlah keberangkatan 31.000 penumpang. Arus balik penumpang pasca momen libur Natal dan Tahun Baru di wilayah Daops Yogyakarta mulai menurun. Suasana stasiun Tugu Yogyakarta mulai lengang dan perlahan kembali normal usai beberapa hari sebelumnya dipadati calon penumpang yang kembali ke daerah asalnya. Puncak arus balik Nataru di wilayah Daop 6 Yogyakarta terjadi pada 29 Desember 2024 lalu dengan jumlah keberangkatan 31.000 penumpang. Sementara hari ini jumlah keberangkatan telah menurun di angka 20.000 penumpang. Pemirsa, ribuan wisatawan dan pemudik diberangkatkan dari Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Nusa Tenggara Timur pada puncak arus balik libur Nataru hari ini. Mayoritas penumpang dari Pulau Flores akan kembali ke Kalimantan dan Sulawesi usai berakhirnya masa libur panjang. Puncak kepadatan arus balik libur Natal dan Tahun Baru terjadi di Pelabuhan Laurentius Sai Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Minggu siang. Usai menghabiskan momen libur Natal dan perayaan Tahun Baru di Pulau Flores, sebanyak 1.971 wisatawan diberangkatkan menggunakan kapal KM Bukit Siguntang. Mayoritas wisatawan maupun pemudik yang diberangkatkan dari Pulau Flores akan menuju ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Antrian panjang penumpang pun terjadi jelang keberangkatan kapal. Bahkan sejumlah penumpang saling berebut untuk bisa masuk ke kapal lebih dulu. Dengan keberangkatan KM Bukit Siguntang pada hari ini, penumpang yang naik adalah 1.971, sedangkan yang turun pada hari ini 840. Ini arus balik atau gimana Pak? Menurut kami, ini sudah arus balik paling tinggi. Mana ini? Mau ke Kalimantan. Pulang berlibur kah? Iya. Oh, kemarin berlibur nih? Kemarin ada berlibur, ini mau pulang balik kerja lagi. Kerja di Kalimantan? Iya, kerja di Kalimantan. Kenapa memilih pakai kapal laut, bukan pesawat? Karena harga lebih murah, lebih terjangkau. Keberangkatan ribuan wisatawan dan pemudik dari Pulau Flores ini menjadi jumlah yang tertinggi selama momen libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah berencana menutup operasional stasiun KRL Karet pada tahun ini karena dinilai tak lagi efektif untuk naik turun penumpang. Sementara itu, wacana ini mendapat penolakan keras dari para pengguna kereta. Pemerintah berencana menutup stasiun KRL Komuter Lain Karet di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat pada tahun 2025 ini. Keputusan ini disebut merupakan usaha melancarkan konektivitas antar stasiun yang saling berdekatan. Stasiun Karet dinilai tak lagi efektif untuk naik turun penumpang, sebab lokasinya memiliki jarak yang berdekatan dengan stasiun kereta bandara BNI City dan stasiun Sudirman. Namun wacana ini mendapat penolakan dari pengguna KRL. Mereka menyayangkan keputusan yang dinilai justru akan menyulitkan mobilitas pengguna KRL dan berharap pemerintah dapat mengkaji ulang. Saya merasa kehilangan aja karena akses yang paling enak turun di stasiun Karet dibanding di stasiun Sudirman, di stasiun Tanah Abang, karena di stasiun Karet lebih dekat sama saya tempat nyari uang. Ini paling enak kan kereta, nyaman, murah. Kita duduk juga ada pembagian kan laki-laki dan perempuan. Jadi itu aja sih. Saya mengharapkan pemerintah jangan sampai ditutup. Rencana pengintegrasian stasiun Karet dengan stasiun BNI City kini masih dalam pengkajian dan pembahasan dengan regulator serta pihak terkait. Sehingga penutupan operasional stasiun Karet belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Anda kembali di Anju Sore pemirsa. Satreskrim Polresta Tangerang mengamankan terduga pelaku yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak. Terduga pelaku merupakan penyewa pertama mobil rental dan terduga lainnya merupakan oknum TNI Angkatan Laut. Ya udah pakai itu aja pakai. Ini apa siapa? HP-nya apa tadi? Satreskrim Polresta Tangerang mengamankan 2 terduga pelaku dalam kasus penembakan di res area tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku pertama berinisial AS. AS diamankan saat sedang bersembunyi di daerah Pandeglang, Banten. AS merupakan penyewa mobil pertama yang datang ke rental mobil milik Ilyas Abdurrahman di kawasan Rajek, Kabupaten Tangerang pada 30 Desember lalu. Selain AS, satu terduga pelaku penembakan merupakan oknum dari TNI Angkatan Laut yang saat ini diamankan di Pusat Polisi Militer Puspom TNI. Pihak Polresta Tangerang masih melakukan koordinasi dengan Puspom TNI untuk mendalami keterlibatan dan peran dari oknum anggota TNI Angkatan Laut tersebut. Dugaan pelaku, jadi satu orang yang sudah kita amankan, yaitu saudara AS, yaitu yang menyewa kendaraan rental tersebut. Nah, kita berkoordinasi dengan Polres Pandeglang. Saudara AS diamankan di wilayah Pandeglang, kemudian diserahkan ke Polresta Tangerang. Namun kendaraan itu awal mulanya disewa oleh saudara AS, sehingga polisi sedang melakukan pemeriksaan mendalam dan melakukan pengembangan lebih lanjut. Statusnya informasi TNI AL? Ya, baik, untuk terkait dugaan oknum dari anggota TNI, kita juga belum bisa menyampaikan secara detail. Yang pastinya kita harus berkoordinasi dengan Puspom TNI yang nantinya sama-sama kita sampaikan bila mana memang diduga ada keterlibatan dari oknum. Maling mobil! Sebelumnya seorang pemilik mobil rental tewas ditembak pelaku penggelapan mobil di res area kilometer 45 di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis dini hari. Korban tewas akibat luka tembak di bagian dada, sedangkan rekannya kritis lantaran terkena tembakan di bagian sisi perut saat akan mengamankan mobil miliknya. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspomal telah menangkap seorang oknum prajurit yang terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak arah Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap di Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Pemirsa, Polresta Tangerang terus mendalami kasus penembakan yang dialami oleh pemilik rental kendaraan. Polisi pun menyelidiki kemungkinan pelaku lebih dari 4 orang dan mencari tahu dugaan adanya sindikat penggelapan pencurian kendaraan. Karena dari keterangan anak korban, mobil telah berpindah tangan. Baik dari hasil petunjuk dari CCTV, sementara yang kita lihat ada dugaan ada 4 dari terduga pelaku penembakan ini. Kemungkinan pastinya kita akan kembangkan dan kita dalami terus. Bisa terjadi pelaku ini lebih dari 4 orang. Yang pastinya kita nanti akan sampaikan lebih lanjut apakah para pelaku ini merupakan sindikat daripada penggelapan kendaraan. Jadi waktu saat IPS terputus, saya langsung, waktu itu kan malam saya sudah di rumah saya. Saya telepon bapak saya bilang, ya ini mobil Brio, kemungkinan GPS putus 2 karena yang satu lagi masih aktif. Terus kata ayah saya malam itu, ya udah kita berangkat malam ini, keburu mobil itu jauh. Pas putus itu saya cek di Pandeglang dari arah dekat Malimping. Iya. Waktu itu saya dan tim Makmur Jaya, rental ayah saya, Makmur Jaya itu sekitar jam 12 malam untuk mengejar unit Brio tersebut. Sesampainya di Pandeglang sekitar jam 2-an,
berpapasan lah itu mobil sama saya di Caketi, di pertigaan Caketi Pandeglang. Iya. Waktu itu saya kepepet, ayah saya berhenti turun. Ayah saya menanyakan, ini mobil saya, ini siapa yang pakai? Soalnya itu mobil udah berpindah tangan. Iya. Langsung dari orang tersebut ada dua orang di dalam mobil saya. Dia menodongkan senjata. Oke. Saya ini dari TNI Angkatan Laut, sambil nodong ke kepala ayah saya. Sementara itu polisi mengakui korban dan anaknya sempat mendatangi Polsek Cinangka, Kabupaten Serang untuk meminta bantuan. Namun ditolak lantaran tak ada kelengkapan dokumen mobil yang dibawa kabur pelaku. Yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Pemirsa, klaim polisi tak mendampingi karena korban tak membawa dokumen kelengkapan kendaraan yang hilang dibantah anak korban. Anak korban menegaskan mereka telah menunjukkan dokumen-dokumen kendaraan yang dicuri namun diabaikan. Kita langsung ke bagian Anda meminta perlindungan di Polsek Cinangka. Ini ketika Anda minta perlindungan, alasan dari polisi adalah tidak membawa dokumen, Mas Agam. Betulkah? Karena kata Anda sudah membawa semuanya, katanya Mas Agam. Salah sekali itu, salah sekali. Karena saya sudah menjelaskan waktu saya datang. Jadi dalam perjalanan pengejaran mobil itu kan kabur. Saya mengikuti arah ke Pantai Cerita, Pantai Anyer. Yeah. Saya melihat mobil itu berhenti di Pantai Anyer, di Pasar Anyer. Saya mengecek Google Maps Polsek terdekat karena sebelumnya saya sudah berkomunikasi sama ayah saya bahwa mobil ini berhenti di mana, kita ke Polsek atau Polres terdekat, kata ayah saya kan seperti itu. Kemudian mobil itu pun berhenti di Pasar Anyar. Di dekat Pasar Anyar ada Polsek Cinangka, sekitar 2 km dari lokasi mobil berhenti. Di situ ada petugas penjaga. Saya bilang, izin mohon bantuannya Pak, saya ini dari rental mobil. Mobil saya dibawa kabur sama orang, GPS sudah dicabut. Tinggal satu lagi GPS saya di sini. Saya minta pendampingan untuk mengambil unit saya. Bapak saya bilang seperti itu. Iya. Waktu itu dari petugas itu bilang, ini dari leasing ya, katanya seperti itu kan. Iya. Saya bilang, bukan Pak, saya bukan leasing. Ini saya bawa berkas, bukan, saya ini rental mobil, korban, mobil saya dibawa kabur. Saya bawa surat-suratnya, bawa BPKB asli, STNK asli, dan kunci serep. Ya. Karena STNK asli pun saya bawa, kalau rental mobil tuh saya nggak ngasih STNK asli, ada surat rentalnya, surat jalannya. Ya. Gitu. Saya ngomong seperti itu, kemudian dari anggota yang jaga, baik saya koordinasikan dulu ke Kapolsek. Ya. Waktu Kapolsek, koordinasi Kapolsek, saya kan di depan apa pintu masuk Polsek. Mereka masuk ke dalam untuk konfirmasi untuk ke Kapolsek kemungkinan. Terus waktu itu malah dibilang gimana
Kelanjutannya, maaf saya nggak bisa mendampingi. Lah kenapa nggak bisa mendampingi? Saya bilang kayak seperti itu. Yeah. Ini kan polisi, institusi yang mengayomi masyarakat. Maling mobil. Seperti itu. Oke. Ya nggak bisa, karena Kapolsek nggak bisa mendampingi. Ceritanya nggak bisa jalan kalau tidak ada perintah. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Ya, tapi Mas Agam waktu itu tidak ada kejelasan alasannya kenapa Pak Kapolsek enggan untuk mendampingi. Nah, setelah dia menolak, saya mau mengecek GPS lagi mobil itu. Waktu itu kan berhenti lama di situ, sekitar 30 menitan. Saya mengecek, saya mengasih tahu ke ayah saya, ya ini mobil udah jalan lagi. Sedangkan di sini tidak ada kejelasan di Polsek Cinangka. Ya udah kalau emang di sini nggak ada, saya beri saran kayak saya ikutin mobil lagi. Nanti di Polsek atau Polres terdekat kita melakukan hal yang sama, niatnya seperti itu tadinya. Oke, jadi memang tidak ada kejelasan alasan apa yang kemudian membuat polisi menolak kita ya? Mau menunjukkan surat-surat aja, mereka abaikan. Lalu sebenarnya bagaimana kronologis pengusaha rental mobil yang meninggal dunia akibat ditembak pelaku saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur di rest area kilometer 45 Tangerang Merak? Berikut kami hadirkan untuk Anda. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban curiga melakukan penelusuran hingga Saketi Pandeglang. Korban berpapasan dengan mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai TNI sambil mengancam. Tak lama, sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban dan tim Makmur Jaya Rental. Kemudian mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Namun karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali lagi di iNews Sore bersama saya kali ini Aulia Wardani. Dan 2 pelaku pencuri motor bersenjata tajam nekat beraksi sore hari di pemukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga yang memergoki aksi pencurian tersebut langsung mengejar kedua pelaku. Tiba dengan berboncengan sepeda motor, 2 pelaku curanmor terekam kamera CCTV saat hendak beraksi di sebuah gang pemukiman padat penduduk di Jalan Krekot Bundar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Satu pelaku berbaju hitam turun dan langsung mendekati sepeda motor incarannya yang terparkir di depan rumah, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor Matic milik warga. Korban yang menyadari sepeda motornya telah dibawa kabur langsung mengejar pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Seketika warga pun beramai-ramai ikut melakukan pengejaran hingga keluar gang. Namun sayang, kedua pelaku berhasil kabur. Posisi di depan rumah motor, orang yang mau maling bolak-balik. Pas orang yang masuk ke dalam ngambil ke dapur, dia langsung beraksi mundurin motornya sampai ke tiang listrik gitu. Pas ketemu orangnya, dia bilang itu motor saya mau bawa kemana katanya. Motor lah itu bawa di Uber sama orangnya. Udah motornya udah langsung kebawa ke depan, udah di Uber, diteriakin maling. Pas orangnya keluar teriak-teriak maling, saya langsung Uber. Kedua pelaku diduga merupakan kawanan curanmor bersenjata tajam yang tak segan melukai korbannya jika terpergok. Selain menaruh harapan besar kepada pihak kepolisian, warga juga menempelkan poster bergambar wajah kedua pelaku di setiap gang dan titik-titik keramaian, berharap adanya warga yang mengenali identitas keduanya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang turis wanita asal Singapura dilecehkan saat ngevlog di Jalan Braga, Bandung. Polisi bergerak cepat dengan menangkap 3 orang pelaku.
Pasangan suami istri asal Singapura yang tengah mempromosikan kota Bandung mendapatkan perlakuan tak senonoh oleh 3 remaja di Jalan Braga. Setelah mengikuti korban, pelaku RF kemudian mengacungkan kedua jarinya yang mencerminkan konotasi seksual dan dengan sengaja menyentuh bagian belakang korban. Aksi memalukan ini kemudian viral di media sosial. Tidak terima dilecehkan, korban kemudian mengadukan hal tersebut ke Kedutaan Singapura. Unit PPA Polrestabes Bandung yang melakukan penelusuran akhirnya menangkap para pelaku di kediamannya. Ketiganya adalah warga Cimaung, Kabupaten Bandung yang sedang berkegiatan di Jalan Braga pada 29 Desember 2024. Dan dari 3 orang tersebut, 3 orang remaja tersebut, 2 orang, salah satu atas nama RF, memang mengakui mengacungkan kedua jarinya di depan wajahnya dan juga mendahului daripada korban, dan pada saat mendahului berdasarkan keterangan terduga pelaku bahwa karena jalan sempit dan bilang punten, tangannya menyentuh bagian belakang daripada korban warga negara Singapura tersebut. Sedangkan yang satu lagi atas nama RM memang juga mengakui tapi menyentuh tas daripada warga negara Singapura tersebut. Dan satu lagi atas nama MCA tidak melakukan apa-apa, tidak ada gerakan apa-apa dan juga tidak melakukan apa-apa. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ketiganya kini diamankan di Satreskrim Polrestabes Bandung. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menerima deklarasi anti judi online dan pinjaman online ilegal dari Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang. Deklarasi dibacakan dalam puncak acara Disnatalis Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya Malang menggelar deklarasi anti judi online dan pinjaman online ilegal, serta penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab pada puncak acara Dies Natalis Universitas Brawijaya. Deklarasi dibacakan langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya Malang, Profesor Widodo, dan diterima pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital. Terdapat 3 poin dalam deklarasi ini, diantaranya Universitas Brawijaya sepenuhnya mendukung pemerintah dalam memberantas judi online dan pinjaman online ilegal, dan berkomitmen memanfaatkan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab. Hari ini kami mendapatkan dukungan untuk konten internet yang positif sekaligus memerangi konten-konten negatif seperti judi online dan juga pinjaman online ilegal yang tadi sudah dibacakan tekad dari Universitas Brawijaya untuk turut serta bersama pemerintah melawan judi online dan pinjaman online ilegal. Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendeklarasikan perang terhadap judi online dan pinjaman online ilegal. Namun untuk memberantas lingkaran setan judi dan pinjaman online ilegal, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat luas, termasuk peran aktif dari sektor pendidikan, mulai dari peserta didik hingga tenaga pengajar. Dari Malang, Jawa Timur, Stefan Patinawa, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah keberangkatan arus balik penumpang di Stasiun Tugu, Yogyakarta mulai menurun. Puncak arus balik Nataru di Stasiun Yogyakarta sudah terjadi pada 29 Desember lalu dengan jumlah keberangkatan 31.000 penumpang. Arus balik penumpang pasca momen libur Natal dan Tahun Baru di wilayah Daop Yogyakarta mulai menurun. Suasana Stasiun Tugu Yogyakarta mulai lengang dan perlahan kembali normal usai beberapa hari sebelumnya dipadati calon penumpang yang kembali ke daerah asalnya. Puncak arus balik Nataru di wilayah Daop 6 Yogyakarta terjadi pada 29 Desember 2024 lalu dengan jumlah keberangkatan 31.000 penumpang. Sementara hari ini jumlah keberangkatan telah menurun di angka 20.000 penumpang. Memasuki akhir libur Nataru tahun 2024 dan 2025, suasana Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur masih ramai penumpang. Dan hingga saat ini pemirsa tercatat lebih dari 20.000 penumpang yang telah melakukan perjalanan melalui bandara ini. Inilah suasana pintu kedatangan di Bandara Internasional Juanda di Minggu sore. Meski tak seramai Sabtu kemarin, namun bandara masih dipadati oleh penumpang. Tercatat sejak Minggu pagi hingga sore sudah lebih dari 20.000 penumpang melakukan perjalanan melalui bandara ini.
Pihak pengelola bandara memprediksi arus pergerakan penumpang akan terus naik hingga malam. Diperkirakan jumlah penumpang akan mencapai 39.000 lebih. Karena kebetulan profesi istri juga guru, jadi liburnya sama gitu. Terus mulai kerja kapan ini? Mulai kerja nanti ntar malam udah masuk. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan Galih Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta dan Yoyo Agusta di Bandara Juanda Sidoarjo. Kita ke Galih Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta terlebih dahulu. Ya, Galih, bagaimana suasana di Stasiun Tugu saat ini? Baik, terima kasih, Aulia. Ya, pemirsa, pasca perayaan Natal dan Tahun Baru di wilayah Daob 6 Jakarta, arus balik memang sudah mulai menurun. Dan puncaknya memang telah terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 kemarin dengan total 31 penumpang naik atau berangkat dari stasiun Jakarta, dan juga sempat terjadi puncak lagi pada tanggal 1 Januari 2025 dengan total data penumpang naik adalah 29.000. Dan untuk hari ini, Minggu sore, tepat di mana saya melaporkan data dari Mas KAI, total penumpang naik adalah dari 20.000, sekitar 20.000 dari wilayah Daob 6 Jakarta, dengan rincian yang berangkat dari stasiun Lumpuyangan adalah 4.878 maksud kami, dan stasiun Tugu 9.393. Dan memang dalam momen libur Natal dan Tahun Baru ini, KAI wilayah Daob 6 memberangkatkan 12 kereta api tambahan. Seperti itu, Aulia. Baik, terima kasih Gali. Selanjutnya kita akan melihat situasi di Bandara Juanda Sidoarjo. Ada rekan Yoyo Agusta di sana. Ya, Yoyo, bagaimana situasi di sana? Apakah kepadatan masih terjadi? Ya, baik, Aulia, Mas Petang dan pemirsa, dapat kami laporkan saat ini saya berada di Bandara Internasional Juanda, di mana sejak Minggu pagi hingga sore ini masih nampak ramai oleh penumpang yang melakukan perjalanan melalui bandara ini. Meskipun keramaian tidak seramai pada Sabtu kemarin, namun di Bandara Internasional Juanda ini masih terjadi lonjakan penumpang. Di akhir libur Nataru tahun 2024-2025 ini, hari ini adalah hari terakhir libur panjang, sehingga banyak masyarakat yang melakukan perjalanan menuju rumah mereka masing-masing setelah melakukan libur panjang di beberapa tempat wisata, ataupun masyarakat yang kembali ke tempat perantauan mereka. Dari data dari pihak Angkasa Pura Juanda yang kami terima, bahwa hingga saat ini dari Minggu pagi tadi tercatat lebih dari 20.000 penumpang yang telah melakukan perjalanan melalui bandara ini. Dan diperkirakan bahwa jumlah tersebut akan terus naik hingga malam nanti. Mengingat besok hari, yaitu tanggal 6 Januari tahun 2025, perkantoran sudah mulai aktif kembali dan sekolah pun sudah banyak yang memulai aktivitas kembali. Baik, terima kasih rekan Yoyok, dan terima kasih juga tadi Gali sudah melaporkan langsung. Kita akan pantau terus bagaimana arus balik libur Nataru 2025 kali ini. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sementara itu pemirsa, ribuan kendaraan terus padati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sejak Sabtu malam hingga Minggu hari ini, kendaraan didominasi plat dari luar Provinsi Lampung yang mengantre di setiap kantong parkir di dermaga pelabuhan untuk masuk ke dalam kapal. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, ASDP Bakauheni mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif serta 28 unit kapal feri berukuran besar dengan 104 perjalanan. Meski tidak seramai hari sebelumnya, arus balik dari Pulau Bali ke Pulau Jawa masih terjadi. Namun suasana di Pelabuhan Gilimanuk cenderung lengang. Sedangkan dari arah Ketapang ke Gilimanuk atau kendaraan masuk Bali terlihat ramai lancar di setiap bongkaran kapal di dermaga Gilimanuk masih didominasi oleh kendaraan kecil dan sepeda motor. Sempat dibatasi, kendaraan barang berukuran besar sudah mulai beroperasi. Guna mengangkut arus balik, hari ini ASDP Gilimanuk mengoperasikan sekitar
kapal yang melayani rute Ketapang, Gilimanuk maupun sebaliknya. Dan pemirsa, volume kendaraan terus meningkat. Pada hari ini kita akan pantau bersama CCTV NTMC di beberapa wilayah rawan penumpukan kendaraan di musim liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Nah, pemirsa, di bagian kiri atas ini adalah di Simpang Cihampelas di Bandung. Terlihat situasi jalanannya lengang, tidak ada banyak kendaraan yang melintas dan tidak terjadi kepadatan. Kita beralih di sebelah kanan, ini adalah di exit tol Bekasi Barat. Meski terlihat cukup ramai, namun ini arus lalu lintasnya masih ramai lancar, tidak ada kemacetan ataupun penumpukan kendaraan. Dan di bagian kiri bawah pemirsa, ini ada di Pospol Cisarua Bogor, di mana sama seperti kedua lokasi di atas ini terlihat lengang. Dan kita beralih kembali ke kanan bawah. Nah, ini adalah lokasi di Pospol Cileunyi dan terlihat adalah yang terpadat di antara ketiga lokasi tadi, namun masih terlihat kondusif dan tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah akan segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai 6 Januari 2025. Dan hal itu diumumkan usai rapat terbatas menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Pemerintah segera melaksanakan program makan bergizi gratis mulai tanggal 6 Januari 2025 mendatang. Hal itu diumumkan usai rapat terbatas menteri dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor Jumat lalu. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri langsung rapat terbatas terkait program makan bergizi gratis itu. Sementara sejumlah menteri yang hadir dalam rapat diantaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koperasi Budi Aristiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yardi Susanto, dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Usai rapat, Menteri Koperasi Budi Aristiadi mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar bahan baku makan bergizi gratis harus dari Indonesia, bukan impor. Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor. Ya. Budi Ari menyebut ada 1.923 koperasi terlibat sebagai pemasok bahan baku untuk program makan bergizi gratis yang segera diluncurkan. Ia menjelaskan bahwa koperasi tersebut membantu menyediakan bahan baku yang menjadi menu dalam program makan bergizi gratis. Contohnya, koperasi peternak telur akan membantu menyediakan telur dalam menu makan program. Selain koperasi, pemerintah juga melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk membantu menyiapkan program makan bergizi gratis di 29 provinsi. Presiden Prabowo telah memberi arahan agar kerjasama pemenuhan bahan baku program makan bergizi gratis dijalin dengan koperasi maupun BUMDes. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah tersambung dengan Bapak Hariko Satria, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Selamat malam, Pak Hariko. Selamat malam, Mbak Aulia. Baik, Pak, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di iNews Sore. Pak, kita bicara tentang makan bergizi gratis yang rencananya besok akan dilaksanakan untuk pertama kali. Nah, untuk pelaksanaannya ini, apakah ini akan merata, Pak, di seluruh wilayah Indonesia? Ya, terima kasih sekali Mbak Aulia dan seluruh pemirsa iNews. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Aulia tadi. Ini untuk pertama kali ya. Ini untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, pemerintah melakukan sebuah program yang berskala besar untuk pemenuhan gizi anak-anak kita, pelajar kita, para santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dan Mbak Aulia, seperti tayangan di iNews sebelumnya, dan kami juga menyaksikan di lapangan ya, terjadi kekompakan, kami sangat terharu ya, terjadi gotong royong semua pihak agar anak-anak kita ini terpenuhi gizinya ya. Dan hari ini Mbak Aulia, ini pas hari ke-77 ya Pak Prabowo menjadi presiden,
dan kita bersyukur tidak menunggu lama. Besok pada hari ke-78 Pak Prabowo menjadi presiden, program makan bergizi gratis ini akan dimulai. Jadi sesuai dengan berita tadi, program makan bergizi gratis ini akan kita mulai pada hari Senin 6 Januari 2025 atau tepat pada hari ke-78 setelah Presiden Prabowo atau Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden Indonesia. Mbak Aulia, kami mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari seluruh masyarakat ya, termasuk kepada iNews, MNC, teman-teman media yang mendukung program ini. Program ini adalah program dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Program ini akan memenuhi gizi, mengurangi pengeluaran orang tua dan menumbuhkan kewirausahaan untuk daerah sekitar. Baik Pak. Lalu Pak, bagaimana kira-kira menurut Anda persiapan pemerintah untuk merealisasikan program ini? Dari sudut pandang Anda sendiri, bagaimana Bapak melihatnya? Ya, persiapan sangat baik. Ya, gotong royong terjadi antara kementerian dan lembaga sangat baik, dan kami juga melihat ibu bapak kita sangat solid di lapangan. Mereka datang jam 7 malam, bangun jam 1 pagi, memasak, kemudian mengantarkan ke sekolah-sekolah, dan besok secara akan beroperasi 190 titik, dan secara bertahap akan terus ditambah karena memang program ini langsung ya, tidak menunggu lama, langsung di bulan Januari atau pada hari ke-78 langsung dilaksanakan. Mau izin Mbak Aulia, saya bacakan kepada pemirsa, saya takut salah data. Baik Pak, silakan besok Pak. itu makan bergizi gratis itu di 190 titik yang tersebar lebih kurang di 26 provinsi, yaitu di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua Barat, dan juga Papua Selatan. Nah, begitu. Baik Pak. Jadi kita dan kemarin waktu kami ke Bogor itu ya, jadi Mbak Aulia itu sebelum para guru itu memberikan makanan itu ada satu sesi, jadi ibu guru menjelaskan pesan-pesan dari Presiden, yaitu pesan dari Presiden antara lain, setiap anak-anak Indonesia harus menghormati profesi petani, nelayan, peternak, pekebun, juru masak, kemudian juru antar, termasuk menghormati wartawan, termasuk menghormati profesi apapun. Baik Pak, betul Pak. Karena makanan itu sampai ke meja mereka karena kerja keras banyak pihak gitu. Baik Pak, lalu kita kembali ke makan bergizi ini. Anggaran besar kerap ini jadi masalah Pak dengan dugaan kasus korupsi. Lalu bagaimana mungkin antisipasi pemerintah agar anggaran makan siang gratis ini bisa tepat sasaran dan juga terhindar dari mungkin catering nakal atau apapun yang bisa mencoreng? Ya, Presiden kita Bapak Prabowo sudah mengakui ya, sudah jujur mengatakan bahwa sampai hari ini korupsi itu masih marak di pusat dan di daerah. Suap menyuap itu masih terjadi, dan menurut Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, itulah yang menyebabkan kita salah satunya sampai hari ini belum juga menjadi negara maju. Karena korupsi itu tadi, karena kerugiannya begitu besar. Oleh karena itu Presiden sejak hari pertama beliau sudah tegas menyampaikan dan memerintahkan ya kepada seluruh penegak hukum agar jangan ragu-ragu untuk menindak para koruptor. Bahkan Presiden kemarin menyatakan sikapnya, dia berharap para koruptor yang merugikan uang negara itu dihukum dengan seberat-beratnya. Dan Presiden kita, Mbak Aulia, mengatakan tidak ada yang kebal aturan, kemudian tidak ada juga yang boleh merasa kebal aturan, dan kemudian selain itu juga dilakukan pengetatan. Saat ini Mbak Aulia,
tidak seperti dulu. Kalau dulu itu studi banding mungkin bisa banyak keluar. Sekarang untuk studi banding ke luar negeri itu maksimal 3 orang. Itu pun harus seizin presiden. Intinya presiden ingin di tahun intinya presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengajak kita semua untuk menjadikan tahun 2025 sampai tahun 2029, 5 tahun ke depan ini menjadi tahun penghematan bagi seluruh pejabat di pusat dan daerah, sekaligus menjadikan tahun pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik, Jadi, sekali lagi jangan kepikiran untuk mengkorupsi, apalagi program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah dan program-program lainnya, jangan sampai dikorupsi. Ya, baik Pak. Lalu kita ke pertanyaan terakhir ya Pak. Ini anggarannya Rp10.000 per paketnya ya Pak ya, untuk makan bergizi gratis. Nah ini apakah isi menunya ini sama Pak di seluruh wilayah? Karena mengingat sembako kan beda-beda ya Pak di setiap daerah untuk harganya sendiri. Ya, benar sekali Mbak Aulia, harga berbeda-beda, ketersediaan pangan juga berbeda-beda. Nanti di setiap dapur makan bergizi gratis atau kita menyebutnya satuan pelayanan pemenuhan gizi, itu ada seorang anak muda yang menjadi ahli gizi atau ada seorang ahli gizi yang berusia muda. Jadi ahli gizi inilah yang menentukan menunya, kemudian dibantu dengan artificial intelligence, jadi ilmu yang telah dia pelajari selama sekolah sehingga dia menjadi ahli gizi, kemudian dikombinasikan dengan artificial intelligence, dialah yang bisa meramu makanan itu sehingga memenuhi 500, 600 sampai 700 kalori. Jadi kalau untuk ketercukupan gizi, pemerintah menjamin gizinya terpenuhi menyesuaikan dengan ketersediaan pangan yang ada di situ. Kemudian harga 10.000 itu sudah melalui hasil uji coba selama 1 tahun dan harga 10.000 itu untuk Pulau Jawa. Sementara untuk daerah-daerah lainnya menyesuaikan dengan ketersediaan dan harga bahan. Jadi tidak semua daerah harganya 10.000 gitu. Kadang-kadang kan kita kalau di sekitar kampus ada juga kita melihat di rumah makan Padang Rp10.000 atau Rp12.000, tapi kan di tempat lain kan tidak bisa seperti itu. Jadi memang harga ini berbeda-beda, namun kami memastikan, pemerintahan Presiden Prabowo memastikan gizinya terpenuhi gitu. Baik, terima kasih Bapak Riko Satria, Jubir Kantor Kepresidenan Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga besok makan bergizi gratis ini bisa berjalan lancar ya Pak. Kami mohon doa dari seluruh masyarakat. Terima kasih iNews, terima kasih. Terima kasih Bapak, selamat malam. Terima kasih. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Virus Human Metapneumovirus atau HMPV dengan gejala mirip influenza merebak di Cina dan membuat rumah sakit setempat kewalahan. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk tidak panik dan waspada kemungkinan masuknya virus ini ke Indonesia. Wabah virus Human Metapneumovirus atau HMPV sedang merebak di wilayah Tiongkok dan menjadi perhatian di negara-negara lain, tak terkecuali di Indonesia. Virus ini menyebar dengan sangat luas dan cepat sehingga menyebabkan lonjakan kasus di wilayah Tiongkok bagian utara. Menanggapi kasus HMPV, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengimbau agar masyarakat Indonesia tidak panik dan tetap waspada menjaga kesehatan guna mencegah resiko penularan virus ini. Langkah pencegahan seperti menjaga pola hidup sehat, cuci tangan, dan menggunakan masker di tempat umum dapat membantu mengurangi resiko penularan penyakit itu. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi wabah HMPV di Tiongkok dan negara-negara lain. Dari data dan informasi yang kami himpun khususnya dari WHO, hingga saat ini kasus influenza tipe A dan HMPV tersebut masih menyebar di wilayah Tiongkok saja. Upaya pemerintah saat ini masih melakukan surveillance, pengamatan, dan pelaporan berkas secara umum pada penyakit infeksi emerging atau penyakit menular jenis baru. Saat ini belum diperlukan kebijakan pembatasan atau larangan perjalanan keluar masuk Indonesia ke Tiongkok. Imbauan pada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan PHBS,
Tidak perlu panik, tetapi tetap waspada dengan memantau perkembangan kasus di berbagai media. Selain itu juga dilakukan peningkatan kewaspadaan di pintu-pintu masuk negara, termasuk pengawasan kekarantinaan kesehatan bagi pelaku perjalanan internasional yang menunjukkan gejala flu. HMPV adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan dengan gejala mirip flu biasa seperti batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan komplikasi seperti bronkitis atau pneumonia.